eh, masih banyak, saya dengar masih banyak orang yang nggak percaya kalau kejadian bom Bali itu orang Islam yang melakukannya, bahkan nggak percaya itu JI yang melakukannya. Nah, Bang Nasir kan ada di sini nih sebagai mantan anggota Jamaah Islamiyah, bisa ceritakan nggak sih Jamaah Islamiyah itu apa dan kaitannya dengan rangkaian bom di Indonesia? Iya, sebelum sejauh itu saya ingin ceritakan betapa menariknya komik ini buat anak-anak. Anak saya itu SD kelas 2, SD kelas 3, SD kelas 5, SMP kelas 1. Biasanya mereka ini minta ajar kalau setiap minggu itu ke toko Gramedia. Di sana kemudian yang pertama sekali yang ruangan rak yang didatangi itu komik, begitu. Sampai mereka dulu pernah saya belikan komik, tapi akhirnya di rumah tuh baca komik terus sampai saya larang. Ya, saya larang itu, ya kan? Dibawa tidur itu baca komiknya. Akhirnya karena saya larang, mereka minta setiap minggu harus bisa ke toko buku, dan di sana duduk berjam-jam di situ baca komik, dan saya tidak benarkan untuk beli, begitu, karena itu mengganggu pelajarannya. Nah, suatu ketika saya bawa buku ini setelah kemarin ada acara di Gramedia juga, tapi di Grand Indonesia. Lalu saya pulang kemudian saya bawa buku. Ketika Nurani bicara, saya bilang, nih Abi bawa komik nih. Loh, kok Abi beli komik? Awalnya kan mereka kan heran tuh. Saya kan larang beli komik begitu. Kok Abi beli komik? Sekali saya bawa itu semua pada rebutan. Saya dulu begitu. Yang anak SD saya yang paling bungsu itulah yang SD kelas 2 yang selalu lebih menang begitu kan. Jadi yang membuat tertarik itulah gambarnya, warna-warninya, kemudian dibaca. Lalu apa sih yang mereka tanya? Oh begitu ya Abi, ya. Oh jadi mereka itu salah ya. Jadi itu tidak benar ya. Ya selama ini kalau misalnya saya tampil TV, Abi balik-balik ngomong itu, tapi mereka nggak paham. Sampai kalau Abi muncul lagi bukan ditonton tuh saya wawancara yang lain. Memang malam acara saya di TV kan biasanya malam-malam memang tidak nyalain TV. Tapi yang membuat menarik itu ya saya nggak perlu menjelaskan kepada anak-anak saya ya tentang bom Bali, tentang salah benarnya. Tetapi dengan komik itu mereka kemudian timbul ya bertanya. Ya begitulah. Jadi itu sangat membantu sekali. Bagaimana anak-anak SD kelas 2 itu saja bisa tertarik. Saya yakin juga pada remaja pasti akan tertarik. Nah, kemudian tentang masalah JI. Sudah sekian tahun nama JI itu muncul jadi sejak peristiwa bom Bali 1 tahun 2002 dan sampai sekarang. Dan hal itu semua sudah dibahas oleh banyak penulis, banyak peneliti, dan boleh saya katakan bahwa JI itu ada ya, atau kelompok namanya sebenarnya adalah Al-Jamaah Al-Islamiyah, hanya saja sudah menjadi kacau. Artinya kepemimpinannya kacau, strukturnya kacau, sehingga sekarang istilahnya kelompok JI ini menjadi tidak terkendali, menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian jalan sendiri. Ada juga orang yang dulunya JI kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain, ya itu jadi seperti itu. Nah, tapi tentang masalah bom Bali 12 Oktober itu, ketika orang mengatakan pada saat itu ini adalah rekayasa, ini konspirasi dan lain-lain, muncul buku Imam Samudra, judulnya Aku Melawan Teroris. Di situ pengakuan Imam Samudra ya, yang menyatakan bahwa dirinya yang melakukan, dirinya punya niat, dirinya mau membunuh. Selain daripada buku tersebut, ya barangkali kita juga pernah melihat rekaman-rekaman dari media-media yang mewawancara mereka, dan dengan semangat mereka mengakui bahwa mereka itu yang melakukan. Bahkan ya ada yang menyesali, kok cuma 202 orang saja. Ya, itu menunjukkan bahwa memang berniat untuk mendapatkan korban yang lebih. Oleh karena itu, kalau misalnya satu mobil L300 itu yang berisi 1 ton bahan peledak, kalau hanya untuk dimaksudkan hanya berapa orang saya mati, saya kira itu tidak masuk akal. 1 ton itu sama seperti rudal paling kecil itu hulu ledaknya itu paling kecil 500 kg bahan peledak. Nah ini 1 ton.
1000 kilogram bahan peledak. Seolah-olah atau seperti rudal itu dibawa, bukan ditembakkan, tetapi dibawa oleh mobil rudal tersebut. Oleh karena itu, jika ada yang menilai bahwa ini adalah mikronuklir, ya artinya dari sisi bentuk ledakannya itu yang sangat dahsyat, itu berarti sama seperti rudal yang dilemparkan, sama. Ya, maka itulah ya L300 tersebut yang berisi 1 ton itu diniatkan. Mengapa sampai 202 orang? Ya, mengapa di tempat lain itu sedikit seperti Marian ya tahun 2004 di kedutaan Australia? Karena di Bali itu 12 Oktober di tempat keramaian, di tempat banyak orang, di tempat pusat orang berkunjung begitu. Dan mengapa ada sampai 2 kali bom? Yang pertama itu di Pedis Pub, ya, di Pedis Pub itu ya bom ransel, ya bom ransel, supaya nanti orang semua datang lihat, mendekati kepada Pedis Pub. Dari yang jauh juga datang mendekati ke Pedis Pub. Pada saat orang datang berkerumun untuk melihat di Pedis Pub, di jalan-jalan, L300 diledakkan. Jadi sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Kalau misalnya ledakan L300, orang masih berada di mana-mana. Tetapi dengan ledakan pertama di Pedis Pub, orang semua datang berkerumun di luar, ya, melihat apa sih yang terjadi di Pedis Pub. Di saat itulah diledakkan L300. Sudah diniatkan memang untuk lebih banyak. Bisa mereka perhitungkan bisa ribuan yang mati. Tetapi makanya mereka menyesali, kok cuma 202 orang saja yang mati. Jadi itu semua sebenarnya, apalagi muncul buku tulisan Amrozi yang jelas menceritakan tentang kronologis keterlibatan dia sampai bagaimana dia buat begitu. Kemudian bukunya Mukhlas dan lain-lain. Ya, ada juga tulisan-tulisannya yang tidak diterbitkan tapi beredar di kalangan kelompok mereka. Itu memang mereka niatkan. Ya, selain niatkan, ya mereka menginginkan. Selain itu mereka punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya, mungkin bagi masyarakat umum ya hanya mengetahui yang punya kemahiran menggunakan senjata, menggunakan bahan peledak itu adalah aparat bersenjata atau aparat pemerintah. Tapi saat ini sudah tidak bisa lagi kita mengatakan tersebut. Setelah bom Bali dan terus-terusnya sampai sekarang, ya merampok juga menggunakan senjata. Begitu diungkap oleh polisi ketika di Janto, hutan Janto, Aceh, ya, oleh orang-orang di luar Aceh yang datang kemudian membuat pelatihan di sana dengan pelatihan militer bersenjata, begitu. Dan itu tidak dilakukan lagi. Ya, ini menunjukkan bahwa ya mereka ini juga adalah orang-orang yang punya kemampuan, ya punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Baik, apa sih yang membuat mereka jadi melakukan hal tersebut? Mengapa bermula pada tahun 2002? Ya, atau mungkin itu yang karena paling besar. Mungkin sebelumnya sebenarnya ada, tapi itu tidak menjadi perhatian bagi masyarakat. Yaitu bom gereja. Sebenarnya dilakukan oleh orang yang sama. Imam Samudra juga terlibat, Amrozi terlibat, Ali Imran juga terlibat. Dalam buku Ali Imran menceritakan ya bagaimana keterlibatannya dalam beberapa aksi bom gereja pada tahun 2000. Artinya mereka ini sudah terlibat dan melakukan aksi bom sejak tahun 2000 bagi tempat terbuka. Kalau tempat konflik, mereka telah lakukan aksi bom itu di Ambon. Ya, kapan konflik di Ambon? Sekitar tahun 98 sampai tahun 2001. Kemudian mereka lakukan hal sama juga di Ambon, di Poso. Ya, artinya itu mungkinlah tempat konflik. Kemudian mereka bawa di luar tempat konflik, yaitu ketika bom gereja-gereja. Nah, karena ini bom Bali adalah bom paling besar, artinya mengorbankan banyak orang.